Perkenalkan, nama saya Fitriani Ivana, NIM 241010502361 dari kelas 04 SMJK 012. Di sini saya akan menjelaskan tutorial uji validitas, uji reliabilitas, uji linearitas menggunakan SPSS. Yang pertama, saya akan jelaskan uji validitas terlebih dahulu. Pertama, klik data view, lalu masukkan atau paste data tersebut. Selanjutnya, klik variabel view. Name diisi x1.1, x1.2, x1.3, x1.4, x1.5, dan total. Yang lain tidak usah diganti. Setelah bagian data view dan variabel view-nya diisi semua, setelah itu pilih Analyze, lalu klik Correlate, kemudian klik Bivariate. Pada kolom Bivariate Correlation, pindahkan item pernyataan ke kolom variabel, lalu pilih OK. Uji validitas. Jika R hitung lebih besar daripada R table, maka valid. Jika R hitung lebih kecil daripada R table, maka tidak valid. Atau jika nilai sig lebih kecil 0,05, maka valid. Jika nilai sig lebih besar daripada 0,05, maka tidak valid. Karena jumlah datanya ada 35, jadi DF sama dengan 35 dikurang 2, hasilnya 33. Jadi nilai R table ada di baris 33, yaitu 0,3338. Untuk mencari valid atau tidak, itu dilihat dari percent correlation bagian total. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai R hitung pada item X1.1 sebesar 0,535, X1.2 sebesar 0,818, X1.3 sebesar 0,930, X1.4 sebesar 0,849, X1.5 sebesar 0,915. Seluruh nilai tersebut lebih besar daripada R table, yakni 0,3338. Oleh karena itu, seluruh item pernyataan dinyatakan valid. Selanjutnya, uji reliabilitas. Datanya masih pakai yang uji validitas, tinggal klik menu Analyze, lalu Scale, lalu Reliability Analysis. Setelah itu, pindahkan item pernyataan X1.1 sampai X1.5 ke kolom Items, total tidak usah dipindahkan. Setelah itu, klik tombol Statistik, centang item, Scale, Scale if item, delete, lalu klik Continue. Pastikan menu model terpilih alpha, lalu klik OK. Uji reliabilitas. Jika nilai Cronbach's alpha lebih besar daripada 0,60, maka reliable. Jika nilai Cronbach's alpha lebih kecil daripada 0,60, maka tidak reliable. Dipakai yang bagian tabel uji reliability statistik. Berdasarkan hasil uji reliabilitas, diperoleh nilai Cronbach's alpha sebesar 0,828. Karena nilai Cronbach's alpha yang diperoleh sebesar 0,828 lebih besar daripada 0,60, maka data penelitian dinyatakan reliable. Selanjutnya, uji linearitas. Pertama, masukkan data di bagian data view terlebih dahulu. Variabel view-nya yang bagian name-nya diisi X1, X2, Y. Desimalnya diganti ke 0 semua, dan yang lainnya tidak usah diganti lagi. Setelah data view dan variabel view-nya diisi semua, selanjutnya pilih Analyze, lalu klik Compare Means, dan pilih Means. Selanjutnya, masukkan variabel X1 dan X2 ke kotak Independent List dan variabel Y ke kotak Dependent List. Lalu klik Option. Pada bagian Statistik for First Layer, pilih Test of Linearity, kemudian Continue. Lalu klik OK. Berdasarkan nilai sig, jika nilai deviation from linearity sig lebih besar dari 0,05, maka ada hubungan yang linear secara signifikan. Jika nilai deviation from linearity sig lebih kecil 0,05, maka tidak ada hubungan yang linear secara signifikan.
Berdasarkan hasil output SPSS di bawah, diperoleh nilai deviation from linearity SIC adalah 0,355, lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear secara signifikan antara variabel X1, X2, dan Y. Berdasarkan nilai F, jika nilai F hitung lebih kecil daripada F table, maka ada hubungan yang linear secara signifikan. Jika nilai F hitung lebih besar daripada F table, maka tidak ada hubungan yang linear secara signifikan. Berdasarkan hasil output di bawah, diperoleh nilai F hitung sebesar 1,251 lebih kecil daripada F table 3,01. Karena nilai F hitung lebih kecil dari F table, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear secara signifikan antara variabel X1, X2, dan Y. Nilai F table dicari dengan rumus DF atau deviation from linearity, yaitu di sini angkanya 7, within group 11. Kemudian kita tinggal melihat distribusi nilai F table pada signifikansi 5% atau 0,5, yaitu sebesar 3,01.